Nah, Jangan dulu Ustaz, biar coba dulu baca. jelasin. Kalau kamu pakai Al-Maidah. Al-Maidah mana yang Jangan dulu kalau Al-Maidah Ustaz. Ini lu suruh jelasin dulu nih. Yesus manusia dan Allah. Ini dulu nih lu jelasin nih. Aku tanya sama kalian. Kamu nanya melulu, lu jelasin dulu manusia dan Allah Yesus. Jelasin dulu. Sabar dulu, sabar. Ya, kamu gak pernah menjawab kok. Jelasin dulu, jelasin. Kenapa Al-Maidah itu jelasin dulu manusia dan Allah ini. Jelasin dulu ini. Menceritakan tentang bahkan gak bisa buktikan ngomong doang lu. Coba, kalian sangat kristologinya. Ya, lu buktikan dulu Yesus itu manusia dan Allah. Jelasin dulu sama kita di sini. Gini, Al-Maidah. Gak usah ke Al-Maidah, langsung dulu manusia dan Allah Yesus. Jelasin dulu. Ayo jelasin. Lu kalau bisa jelasin tuntas ya dibaptis, jelasin. Jelasin, pakai data. Ini ya. Ini saya pakai data ya, saya pakai data. Ini kan yang Anda bahas kan ini. Tuh, itu sih ini kalau bisa baca tuh Arab ini tuh. Ini ya, saya baca ya. Pakai Jalalain itu, Cong. Cong pakai Jalalain juga udah jelas itu, Cong. Ini saya pakai tafsir Ibnu Katsir. Ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa illam taf'al yantahu amma yaqulun la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Oke. Sekarang kita bahas apakah di sini hanya menolak yang salisu salasa saja atau yang mengatakan Al-Masih itu adalah Allah? Juga tertolak dalam ayat ini. Allah itu Al-Maidah 72 ya. Itu tadi yang dibaca dulu. Ini. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Israiliyun amma yaquluna fillahi min azimil qawli la yamassana alladhina yaquluna minhum innal masih huwallah. Dari kalangan mereka ada yang mengatakan Al-Masih itu adalah Allah. Walladzina, dan ada juga dari kalangan mereka yaquluna yang berkata innallaha tsalitsu tsalatsa, bahwa Allah itu adalah tiga dari yang tiga. Wa kullun kafirun salaka sabilahum adzabun alim bi kufrihim billah. Semuanya kullun, semuanya itu kafir sesuai jalan mereka. Betul. Karena mereka itu salah memahami tentang ketauhidan Allah. Berarti mereka sama-sama dipanggil kafir, sama-sama dianggap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Duar, selamat datang di kebenaran. Ini data, guys. Walaupun di ini data ya. Juga. Bro, ayat itu nggak mengoreksi Kristen, bro. Ya, Kristen, buktinya Kristen mentuhankan Yesus. Loh, di situ kan Allah. Ya, Isa adalah nah, Allah. Iya, kan? tapi dimasukkan juga Isa dituhankan juga dia sebagaimana Allah gitu loh. Makanya walaupun di Jalalain juga gitu. Yang tiga artinya salah seorang dari Tuhan yang jumlahnya tiga dan dua orang lainnya yang dianggap Tuhan ialah Nabi Isa. Ya, yang dibaca sama Najah itu tidak menyerang kekristenan. Pertama, telah kafirlah orang yang mengatakan berarti Kristen tidak mentuhankan Yesus. Loh, sebentar dong, sebentar. Kristen mana yang menganggap Yesus itu hanya memiliki kodrat Allah? Yang enggak, intinya di ayat itu Yesus juga dianggap Tuhan gitu loh. Nah, pertanyaannya apa Kristen menganggap Yesus Tuhan? Di ayat, makanya kamu baca. Di ayat sudah dijelasin barusan. Jalanin juga gitu sama. Di situ juga isinya bahwa mereka juga menjadikan Isa sebagai Tuhan. Di ayat itu, kafir. Bro, kalau kamu benar, kamu nggak usah emosi. Di udah ayat dikasih datanya, itu, ya. Sebentar, aku jelasin dikit. Kalau kamu ngomong sampai selesai dulu boleh. Kamu jelasin pakai tafsir juga, coba. Loh, ini si Nandarnya mana malah pergi? Kamu udah usah urusin Nandar, kamu fokus aja sama pertanyaan kamu. Ya udah gini. Kalian berdua ngomong dulu, nanti aku. Tapi jangan dipotong, aku nggak motong kalian. Monggo. Monggo, sampaikan aja dulu, monggo. Ya kalian aja dulu. Sampaikan ya, tapi jangan dipotong ya. Si Tata juga jangan dipotong ya. Jadi gitu. Iya. Ini yang dikutip tadi karena dasarnya Nandar pakai si Al-Maidah 72-73. 72 tadi mengatakan bahwa telah kafirlah orang yang berkata
Allah, sesungguhnya Allah adalah putra Maryam. Nah ini aku tanya nih Buah Sulung, itu menyerang kekristenan nggak? Bisa ngomong nggak? Iya. Enggak menyerang kekristenan. Itu enggak, kita mengaminkan benar. Karena itu adalah ajaran monofisit yang mengatakan Isa atau Yesus itu adalah Allah. Itu ajaran monofisit. Semua Kristen sepakat bahwa Yesus itu manusia dan Allah. Tidak hanya Allah saja, manusia dan Allah. Karena melalui kematiannya, kemanusiaannya itu, kita bisa menyatu dengan dia dalam Yang mana datanya Yesus manusia dan Allah? Mana datanya? Dari tadi ini saya minta ngomong dong. 9 buka. Kolose 2 ayat 9. Mana buka? Ya, kalau cuma imani saja ya ada data, ada masalah. Ngomong doang dari tadi. Tadi katanya jangan dipotong. Yang ketiga. Ya lu ngomong dong dari tadi, nggak ada buktinya kok. Aduh, jangan dipotong dong. Enggak, lu ngomong nggak ada pakai data lo. Sebetulnya agak nggak imbang ya, karena Tahta sama Naja ini agak berilmu. Disandingkan sama Handi. Ya lu nggak jawab, manusia dan Allah dan lu kiper. Sebentar. Gini. Yang kedua, aku jawab dulu ya. Al-Maidah 73. Telah kafirlah lakot kafarulu zina. Ya ini Al-Maidah lu bahas, lu nggak bisa jelasin manusia dan Allah. Ada aja lu. Di terjemahan kalian itu 1 dari 3. Padahal salisu itu 3, salasa itu 3. Yang 3 dari 3. Trinitas itu bukan adanya 3 Tuhan. Tapi itu menjelaskan Tuhan itu ada 3. Terus Allah itu di nomor 3 kan. Gitu. Kami tidak pernah Allah itu dipecah, di spread dari 3. Jangan dipotong dulu dong. Jangan dipotong dulu. Kita kuatin argumennya, jangan emosinya, Bro. Jadi di sini nggak bermain argumen, bermain data. Nah, kan data lu mana? Data aja lu nggak mau baca dari tadi. Ya data lu mana? Yesus manusia dan Allah mana datanya? Ya cepat sudah, biar gantian yang cepat. Ngomong dulu aja sampai selesai. Sudah selesai apa belum nih? Jadi kamu sudah selesai apa enggak? Dari tadi aku belum selesai, dipotong dulu. Ya, biarin Bang Andi. Ayo, jangan emosi dong, Bro. Lanjut, Win. Gak apa-apa, lanjut, Win. Lanjut, tinggal dikit. Nah, salisu salasa itu menceritakan yang 3 dari 3. Pertama, yang 1 dari 3 pun itu Tritunggal tidak. Nah, itu sementara itu menyebutkan salisu salasa yang 3, yang ketiga dari 3. Itu lebih ngaco lagi. Kami pun membidatkan ajaran yang namanya Triteisme. Tokoh Triteisme itu ada di sekarang ini, Kristen Triteisme. Nggak ada gerejanya, tapi ada. Kalau kalian pernah dengar orang namanya Jody Hendarto, itu ajaran Triteisme. Orang itulah yang kalian kritisi. Tapi kalau kalian mengkritisi ajaran Trinitas atau Kristen yang mainstream pada umumnya, kalian keliru. Demikian juga orang-orang Kristen yang tersinggung dengan 2 ayat tersebut. Itu juga orang yang keliru. Begitu. Ada yang mau ditambahin buat lu? Masalah dalil tadi Mas Kayapas, jenengan kan bilang Kolose 2 butir ke-9 itu dikaitkan dengan Yesus yang merupakan Allah. Jadi apa kaitannya di sini, Mas? Jadi gini, kaitannya itu di dalam kekristenan, makanya ini yang selalu kalian bingungkan ya, tentang penyalipan. Yang mati itu kan kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Yang membangkitkan itu keilahiannya. Meskipun dia 2 kodrat dalam 1 pribadi. Jadi bukan berarti kemanusiaannya ada pribadi sendiri, keilahiannya ada pribadi sendiri. Enggak. 2 kodrat dalam 1 pribadi. Nah, itulah yang menyatu dalam Kristus. Itulah yang menyatu dalam Kristus. Nah, nggak bisa kita bilang dia hanya Allah saja. Kalau kita bilang dia hanya Allah saja, berarti penyalipan itu tidak ada, Bro. Karena Allah tidak bisa disalib. Nah, itu dari lu. Coba kok gitu sih Mas Hendy jawabnya yang kayak gitulah. Kok ngomong kayak gitu? Itu derita lo kan nggak enak gitu kita lihat ya Mas Hendy. Itu kenapa lo? Kenapa lo? Enggak, ini. Lu diam, bukan urusan lu diam. Bukan urusan lu. Jelasin lagi deh tentang 2 kodrat itu. Ini saya kasih... cuma fokus sama dalilnya Mas Kayapas sebenarnya. Di sini kan gini, saya baca ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keallahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Berarti kamu juga dipenuhi
kealahan. Dialah Iya, kepala orang yang semua telah pemerintahan, dibaptis. pemerintah dan penguasa. Ini perikopnya bahas masalah apa ini sebenarnya? Kok dijadikan dalil gitu loh? Itu untuk menjelaskan dalil tentang dua kodrat itu. Itu yang ada di Coba dalam kita yang baca dilaksanakan. sampai setelahnya ayatnya itu. Pemerintah dan penguasa ini kaitannya kemana ini? Gini loh bro, itu menjelaskan tentang dalil bahwa di mana Yesus itu memiliki dua kodrat. Itu bro. Kalau kamu membicarakan Tapi tentang satu perikop itu akan tema baru lagi gitu loh. Kan kalian hanya nanya dalilnya. berarti bisa ya, comot-comot ayat bisa berarti ya? Pakai satu ayat dalam satu perikop itu bisa berarti ya? Ya bukan kayak gitu. Enggak kayak gitu. Gimana konsepnya ini? Gimana? Ya, aku jelasin lagi ya. Jadi, Iya. dulu itu ada orang-orang ajaran sesat yang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu hanya memiliki satu kodrat karena kemanusiaan tidak mungkin bersebelahan dengan keilahian, maka kemanusiaannya akan tenggelam dalam keilahian. Nah, inilah yang ditolak dalam peristiwa Kalsedon. Ya. Iya, Kalsedon tahun 431 kalau nggak salah. Nah, 451 451 ya, benar, terima kasih. Jadi gereja-gereja yang ditolak ini kan menjadi disebut zaman dulu heresi ya, atau bahasa kasarnya bidat. Atau bahasa Arabnya bid'ah ya. Nah, gereja-gereja tersebut itu menyebutkan bahwa kodrat Kristus itu adalah satu, makanya mereka disebut monofisit. Kemudian gereja apakah itu? Itu salah satunya adalah gereja Mesir, gereja Koptik Mesir, gereja Ethiopia, gereja Syria, tuh ya. Dulu mereka disebut monofisit. Nah, gereja-gereja itu mempunyai paham di dalam bahasa Ethiopia atau bahasa GS itu namanya tewahedo. Artinya menyatu, tuh ya. Sampai sekarang detik ini, kalau kalian tahu vokalis namanya The Weeknd itu orang Tewahedo Orthodox Church. Nah, Tewahedo itulah yang diserap ke dalam bahasa Arab menjadi tauhid. Itulah dasar tauhid itu menjadi artinya adalah unification. Karena satu itu ahad. Gitu. Terus pertanyaan saya gimana Mas Kepas? Tadi kan saya bertanya, jenengan pakai Kolose 2 butir ke-9, sedangkan kata sampean kalau dibaca satu perikop maka babnya lain. Berarti bisa ya comot-comot ayat seperti itu ya? Bisa, bukan masalah ini, Bro. Bukan masalah ceritanya lain. Kita kan membahas kodrat. Kalau kita mau membahas Kolose 2 secara keseluruhan, monggo nggak apa-apa, kita bahas lagi ganti topik. Cuma kita mesti yakinkan dulu topik ini udah selesai belum? Gitu loh. Gini soalnya kan di awal Mas Kayapas itu berusaha mengatakan kalau Yesus itu manusia tapi ada sisi keilahiannya. Betul. Kemudian setelah dituntut untuk mengeluarkan dalil, jenengan menyebutkan Kolose 2 butir ke-9. Setelah saya baca perikopnya kok gak nyambung kata saya. Nyambung. Jadi nyambung, Pak. Gimana? Itu sangat nyambung. Itu sangat nyambung. Sabar dulu, Dek. Oke, silakan. Lo. Sabar. Karena Mas Kayapas sendiri yang bilang tadi kalau dibaca satu perikop ya. Nyambung. Kalau kata Mas Kayapas, kalau dibaca satu perikop nanti babnya beda. Sedangkan Mas Kayapas fokus kepada Kolose 2 butir ke-9. Lalu saya bertanya kan, oh berarti bisa ya dalam satu perikop ngambil satu ayat aja untuk dijadikan dalam Kolose 2 itu kalau kita mau baca tetap nyambung. Maksudnya kalau komentarnya kita mau bahas perikop lain berarti kan ganti topik. Tapi tetap nyambung, makanya nggak masalah. Berubah lagi omongan jenengan tadi katanya kalau dibaca satu perikop nanti beda pembahasannya, kok berubah lagi sih? Coba lihat itu di dalam Kolose 2 itu justru menjelaskan juga. Tapi kalau kita membahas perikop itu kita lari lagi, bukan masalah dui kodrat itu. Nah itu yang saya beratkan ayat selanjutnya justru Mas Kayapas di selanjutnya atau enggak? Justru begini loh ayat selanjutnya ini. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Berarti kamu juga dipenuhi kealahan. Berarti kamu ini bisa disembah juga. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah ini arahnya kemana kok ke pemerintah sama penguasa? Ini kan nggak nyambung gitu loh. Manusia itu nggak bisa disembah, bro.
Kenapa dia berkata kamu juga memiliki? Karena Roh Kudus itu dikaruniakan kepada orang-orang Kristen hanya melalui baptisan. Gitu loh. Roh Kudus itu roh Allah, roh Yesus. Loh, Gitu. sik bro. Waktu disalib bro ya. Iya. Sejauh apa yang saya baca bro, waktu Yesus disalib, itu kan pemahaman teman-teman Kristen biasanya begini. Bagi yang percaya bahwa Yesus disalib sebagai penebus dosa, maka dia tertebus dosanya. Bagi yang nggak percaya, maka tidak tertebus. Padahal ya, di perikop tentang penyalipan itu, Yesus mengatakan bahwa penyalipan itu untuk semua orang. Penebusan untuk semua orang, tidak dibeda-bedakan di sana. Nggak ada pembedaan yang percaya dapat penebusan dosa, Betul. yang nggak percaya enggak. Berarti kan saya juga tertebus dong. Ngapain saya masuk Kristen kalau gitu, kalau sudah tertebus kan gitu. Betul. Bagus pertanyaannya. Aku boleh jawab? Udah monggo, boleh, monggo bro, monggo. Jadi Yesus itu berkata gini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia bukan berbicara tentang ajaran atau apapun itu, bukan. Dia memang menjadi korban tebusan bagi banyak orang seluruh dunia. Tapi apakah semua orang menerima dia? Apakah akulah jalan kebenaran? Apakah orang bisa menyatu dengan dia? Tidak. Jalan satu-satunya yang dia ajarkan kepada murid-muridnya yang disebut hawariun atau rasul dalam bahasa Ethiopia ya, itu adalah dengan baptisan. Menyatu itu dengan baptisan. Tidak bisa kita cuma percaya saja, imani saja, terus jadi Kristen, terus kita hidup berbebas foya-foya, mau melakukan kejahatan. Tidak seperti itu bro. Makanya ada nas yang mengatakan gini di dalam Alkitab, siapa yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kalau dia setelah dibaptis, dia harus hidup seperti Kristus. Gitu. Mas Kayapas paham enggak yang saya tanyakan? Apakah Bro Naja sudah ingin dibaptis? Nah itu kembali lagi. Gini Mas Kayapas, sebenarnya baptis atau tidak itu masalah gampang sebenarnya. Karena Kristen di kota saya juga sangat banyak. Jadi maksud saya begini loh, ketika Yesus disalib ya, itu kata-katanya dalam satu perikop itu untuk semua orang penebusan dosa itu. Betul, semua orang. Tidak ada pembedaan bagi yang menerima dia maka mendapatkan penebusan, bagi yang tidak menerima. Nah, pembedaan itu adalah usaha teman-teman Kristen untuk mengait-ngaitkan kepada perikop tentang penyalipan. Padahal di satu perikop tentang penyalipan tidak ada perbedaan seperti itu. Bagi yang menerima tertebus dosanya, bagi yang tidak tertebus. Itu tidak ada penjelasan seperti itu. Itu adalah perikop-perikop lain yang berusaha dicocokkan kepada bab penyalipan. Kan nggak nyambung bro. Begini, Yesus itu pada saat dia naik ke surga, kita berbicara agak lompat 1 meter dulu ya. Pada saat dia naik ke surga, dia itu menjanjikan sesuatu. Dia menjanjikan sesuatu. Pada hari Pentakosta, hari ke-50, itu dicurahkan Roh Kudus. Pada saat itulah baptisan kepada jemaat mula-mula bisa dilakukan. Artinya ini bukan hanya masalah janji orang diceburin, dibaptis langsung diselamatkan gitu, enggak. Tapi orang yang melalui tumpang tangan para rasul itu memiliki Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan atas dia. Gitu. Itu yang seperti dikatakan dalam Yoel ya, kalau nggak salah tuh. Pada hari itu aku akan mencurahkan rohku kepada mereka. Nah Roh Kudus itulah yang dijanjikan oleh Yesus. Itu yang dicurahkan kepada semua orang yang mau mengikuti dia. Gitu. Jadi masalah baptisan ini krusial, jadi tidak bisa disepelekan Bro Naja. Gitu. Tapi kan itu di perikop lain bro, gak ada kaitannya sama penyalipan. Gue boleh tambahin ya? Iya monggo Mas Adil. Lanjut. Biar saya paham gitu loh. Jadi gini, memang pada prinsipnya penebusan itu untuk setiap orang. Makanya disebut Islam Yohanes 3. Kan berarti kan? Sebentar dulu Pak. Yohanes 3:16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini loh. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah pada saat Yesus terakhir sebelum dia naik, dia kan memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis. Kepercayaan itu ya, percaya itu dalam arti ya dibaptis.
pada prinsipnya memang untuk semua orang. Yang barang Berarti kalau siapa pengen yang hidup percaya, yang percaya padanya Caranya tidak saja binasa, begitu loh Pak. Jadi jelas ya, memang penyelamatan itu untuk keselamatan umat manusia yang percaya sama dia. Seluruh. Betul. percaya sebagai Iya. apa? Dan masalahnya apakah semua orang percaya Pembedaan- sama Penebusnya dong. Tidak. Pembedaan percaya apa dan tidak percayanya? percaya itu mana itu? Perikop yang keberapa itu? Barang siapa Coba yang baca. percaya? Itu ada. Coba, Enggak, gini itu saja, ayat yang mana itu? Percaya Yohanes berapa sebagai itu? apa selamat itu coba gitu. Penebus, Pak. Nah, kalau saya percaya ke Percaya dia tentang hidup yang karya kekal. penebusannya Kalau saya gitu percaya loh. ke dia Kamu sebagai percaya? utusan, hidup kekal nggak saya? Iya, penebusannya dia. Kamu percaya penebusannya nggak? Sudah hidup Kalau kekal. saya hanya percaya Bro. dia utusan, apakah saya masuk Tidak, surga? Tidak. Makanya itu ada Enggak. ayat Alkitab mengatakan Enggak, gini aja, pakai sekali- dalil aja. Hidup Ustadz yang kekal Tahta itu ada aja. bling, Ini Ustadz. kok marah-marah sih, Mas? Ini kamu marah-marah dulu deh sebentar. Kamu marah-marah dulu bentar. Tahta suaranya kecil nggak kedengaran. Ini ada yang doubling loh. Ini Suaranya DJ ada. kecil kebuka ini. Ustaz Tata buka dua itu ya? Buka dua device. Coba diturunkan dulu. Terus Enggak. siapa yang doubling ini ya? Coba Ustaz Tata ngomong. Tes. Halo? Enggak nih, Oh, enggak double. Enggak. Oh, Mas Aderion kayaknya ya. Enggak. Monggo lanjut Ustaz Tata. Ya lanjut dulu si Tata. Iya gini loh ya. Kalau umat Islam itu, kalau masalah percaya hidup yang kekal di surga, itu kan jelas. Nah pertanyaannya, kalau misal umat Islam nanya, kalau saya ingin hidup yang kekal, masuk surga lah intinya, mengikuti Yesus, ini kan harus jelas. Kalau memang harus percaya kepada penebusan dosa, penyalipan, mana ayatnya? Coba. Kan intinya di situ, misalnya umat Islam. Tata ditanya, bagaimanakah caranya hidup di surga, masuk surga ikut Muhammad? Ya udah, Tuhan kan Allah. Dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Nah kalau saya ikut Yesus, Tuhan mau hidup yang kekal, siapa yang harus aku tuhankan? Ayo. Kalau pakai ajaran Yesus. Itu Oke. seharusnya kasih tahu. Sudah? Ya. Jadi Iya, di dalam silakan. Alkitab ada Pakai nas yang dalil. menyebutkan gini. Sekalipun kalian mungkin sering dengar ya. Sekalipun malaikat membicarakan Injil yang lain daripada yang kami beritakan, kami itu adalah para rasul. Jadi kata kuncinya di sini adalah para rasul. Yesus di dalam Matius 28 ayat 19, dia mengutus para rasul itu. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan dan baptiskanlah mereka. Jadi mereka itu, rasul-rasul ini dituntut untuk mengajarkan ajaran yang satu itu, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Jadi tidak bisa kita hanya percaya, modal percaya, terus kita nggak tahu Yesus itu siapa. Ada Yesus yang lari ke India, ada Yesus yang nggak disalib, ada Yesus yang jadi beginilah. Nah, Mana ayatnya itu, Bro? Yang harus percaya lalu dapat penebusan dosa di salib itu ayatnya di mana itu? sebentar. Nah, apabila Injil yang lain diberitakan sekalipun oleh malaikat, maka terkutuklah ia. Pernah baca ayat itu nggak? Ini kalau aku buka lagi, aku mental lagi nih. Itu ada di Enggak, ayat berapa ya, disebutkan Pak? aja. Saya yang buka, Bro. Galatia 1 ayat Disebutkan. 8. Galatia 1 Ayat 8. ayat 8. Oke, saya buka dulu ya. Kemudian sebentar. Ini aku nambahkan aja ya. Kemudian ada lagi nas yang mengatakan begini kurang lebihnya. Apabila ada yang mengajarkan Yesus yang lain itu. Bukan hanya Injil yang lain, tapi Yesus yang lain. Yesus yang lain itu juga sama. Jadi nggak bisa kita cuma modal percaya, terus Yesusnya ini beda. Ada Yesus yang cepak lah, ada Yesus yang disalibnya tiangnya lurus, ada Yesus yang muridnya cuma 5. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus mengikuti para rasul ini, ajaran rasul inilah yang satu itu. Galatia Itu 1 ayat 8 tidak membahas penyalipan, Bro. Saya pengen ayat yang menjelaskan bahwa penyalipan itu menebus dosa orang-orang yang percaya. Nah, yang enggak percaya monggo, enggak Pra. tertebus. Itu ayatnya mana? Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Oke, saya buka dulu ya. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah,
ini mana Apanya? yang dibedakan kalau percaya tertebus, kalau nggak percaya tidak tertebus? Nah, sekarang kita jelaskan lagi. Di situ Ayatnya bro, jangan dijelaskan bro, ayatnya dulu nanti baru jenengan jelaskan. Itu saya rasa sih udah jelas kalau. Semuanya ada ayatnya, cuma nih aku jelaskan. Enggak nyambung itu. Loh. Matius 26 ayat 28 sebentar Pak. Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, ini sebelum Yesus disalib loh. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kok kamu bilang nggak ada hubungannya tuh gimana sih? Iya banyak orang. Ini itu kan saya nggak ngerti. Gue nggak ngerti kenapa kamu nggak ngerti. Itu lugas loh. Saya tidak ngerti ketika Anda menyebutkan ayat yang tidak kita ngerti gitu loh. Saya kan nanya ayat gini. Katanya Yesus itu disalib untuk menebus dosa orang, semua orang. Nah, yang percaya tertebus, yang nggak percaya nggak ditebus. Nah, itu mana ayatnya? Yohanes 3 ayat 16 tadi. Loh, pindah lagi nih ya. Loh, iya, itu kan komprehensif. Iya. Komprehensif gimana sih? Yohanes 3 ayat 16 kan jelas. Barang siapa sebab apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Ya penebusnya lah, gimana sih Pak? Di mana di situ ayatnya? Yohanes berapa tadi? Di mana? 3:16. Kamu itu loncat kamu itu. Enggak, ini berubah 3 kali ayatnya ini sudah. Bukan berubah Pak, astaga. Yohanes 3 ayat 16, saya buka dulu ya. Di sini tema perikopnya percakapan dengan Nikodemus. Betul. Gak nyambung itu. Terus ini kan bukan tentang penyalipan ini Pak. Iya, gak nyambung itu. Tidak ada seorang kalau pun menurut yang saya bagi yang percaya kepada dia sebagai apa? Kan ngaku dia sebagai utusan untuk Israel kan gitu. Saranku sih gini ya, mungkin kalian bikin aja kurikulum Injil baru menurut kalian. Nah, sekarang gini aja. Ada enggak? Kalau jangan menyerah gitulah Mas Kayapas. Iya. Bukan. Perikopnya dibedain, lari ke sini ke sana. Loh, yang lari ke sini ke sana kan Mas Aderion dari tadi. Saya cuma nanya, kenapa di ayat penyalipan kok Yesus tidak menyebutkan orang yang percaya tertebus dosanya, yang tidak maka tidak tertebus. Di satu perikop tentang penyalipan udah ada keterangan seperti itu. Yang ada adalah perikop-perikop lain yang berusaha dicocokkan kepada bab penyalipan begitu. Oke, sekarang gini Pak. Kalau tentang Matius 26 ayat 28 tadi, apalah yang kamu tangkap? Ini ya, ini kan Matius 26 ayat 28. Iya. Matius 26 kembali lagi berarti. Ayat 28. Iya. Itu apalah yang kamu tangkap di situ? Gue pengen tahu. Saya buka dulu ya. Matius 26 28. Berarti yang 28. Ini temanya penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini. Nah, di sini mana penjelasan bahwa yang percaya yang kamu tangkap pertanyaan saya, yang kamu tangkap itu di situ apa? Coba, saya mau tahu dulu apa yang kamu tangkap di situ. Di sini menjelaskan tentang makan-makan malam ini, mayoran kalau di pesantren ini. Bukan. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa itu apa ya? Apa yang kamu tangkap dari perkataan Yesus itu? Coba. Ini kan seolah-olah Yesus mengkiaskan bahwa makanan minuman ini suruh dimakan. Kan begitu. Bahasa kiasan. Disamakan dengan
Seolah-olah ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Merujuk kemana itu Gitu. loh? Itu merujuk kemana? Coba, aku pengen tahu. Kan kamu bilang tadi nggak nyambung kan? Perkataan kami kan Berarti nggak nyambung. ini adalah masalah penyalipan ketika dia dosanya dosanya sih? Darahnya itu ditumpahkan untuk semua orang pengampunan dosa. Gitu berarti ya? Ini Krismoto lu denger ya? Dia sendiri yang ngomong toh. Tapi rotinya kemana? Rotinya kemana? Giring ke sana, dia sendiri yang ngomong kan? Dengar, semua dengar. Tunggu dulu. Iya, itu kamu Betul. sendiri Itu yang berarti ya nimpulin toh. pemahamannya ya? Sarwapi, tanya dulu rotinya kemana? Rotinya. Nggak harus, kamu nggak harus, nggak perlu harus. Yang nggak percaya Kamu nggak nggak ditebus. lo gimana? Yang percaya tertebus dosanya, yang nggak percaya nggak tertebus Iya. mana dalam perikop ini? Loh, ya kan tadi kan udah dijelasin di Yohanes 3 ayat 16. Oh, berarti lain perikop lagi berarti itu ya? Astaga, Yesus Terus itu semuanya ngajar tuh bercerita bukan tentang cuma Kristus. sehari. Iya, Yesus tuh bukan cuma ngajar sehari, Pak. Injil itu bercerita tentang Kristus, bukan Terus ngajar 3 tahun setengah. Ustadz Naja, Ustadz Tahta, bukan. Cira. Padahal pertanyaan saya simpel loh. Cek. Kok banyak perikop yang dibaca ini ya? Heran Loh saya. iya dong. Memang iya kan Alkitab itu kan dituliskan memang bukan cuma satu ayat, Pak. Iya. Terus kamu berharap tulisan apa, cerita apa? Ini Saya harapnya itu begini Mas, karena teman-teman Kristen itu sering mengatakan ketika Yesus itu disalib ya, itu menebus dosa orang-orang yang percaya. Yang tidak percaya tidak tertebus. Itu langsung satu perikop waktu di bab penyalipan. Begitu. Ini kan berarti penyalipan tentang darahnya ada di Matius, percaya tidaknya ada di Yohanes, penyalipannya beda perikop lagi. Ini kan gimana seperti itu? Comot. Bukan babnya itu. kok nyomot? Bukan nyomot, beda bab, beda perikop. Kok tidak satu perikop Yang bilang aja? nyomot Yesus siapa tuh si Handi tadi? Bukannya nyomot, tadi si Ade kan jelasinnya misa-misa, Edwin. Bukan begini loh, Pak. Yesus itu kok misah-misah gitu loh maksudnya, Mas? Yesus itu Perikop. ngajar tentang penebusan itu bukan cuma satu hari, Pak. Setiap dia ngajar itu dia selalu mengajarkan tentang penebusan. Berkali-kali dia menyebutkan anak manusia akan diserahkan. Anak manusia akan diserahkan. Bukan di dalam satu kesempatan aja. Itu permasalahannya. Jadi memang harus melihat kitab kami itu dengan komprehensif. Kalau nggak komprehensif ya nggak nyambung. Tadi di Kolose 2 ayat 9 cuma ngambil satu ayat, ada satu perikop. Kok tidak komprehensif? Iya kalau mau kita baca bareng-bareng. Karena kita harus akuin ya, pertama permasalahan kita di nama ya. Allah itu bagi mereka nama. Saat kita bilang Allah, kita akan salah pandangan juga. Yang kedua, di dalam ini mereka lari wahyu pembahasan itu, lain wahyu ini mereka sudah kan ya. putus-putus. Tidak berkesinambungan satu ayat dengan lain. Mungkin hanya Oh, beberapa. berarti ini pembahasan lain ya, tidak bisa Artinya- jawab berarti pertanyaan saya ya. Artinya ini yang Jangan jadi masalah disimpulin juga. dulu, Win. Sudut Nggak pandang. pindah konteks dulu, Jangan baru disimpulin dulu, Win. tentang itu. Saya tuh Karena kalau saya nggak bukan disimpulkan ini, kita akan buang waktu. kami bukan Islam. Kita Karena tuh masa gini, nggak bisa Mas, jawab. Mas. Kan saya Kristen, bukan Islam. Iya, Tidak lah. saya kan gini Mas Kayapas. Kenapa? Kecuali saya Islam. Penjelasan Yesus ini kok ambigu gitu loh. Ambigu itu maksudnya padahal sudah satu perikop panjang dijelaskan tentang penyalipan. Kok tidak sekalian aja di sana dijelaskan yang percaya tertebus dosanya, yang tidak mendingan kamu percaya buat tidak kitab. tertebus. Kamu buat kitab aja sendiri. Oh, Sesuai ya dengan apa yang kamu sudah. mau gitu loh. Kamu harus ngeliatin dengan cara kitab kami, bukan dengan cara kamu, Pak. Pan Monggo aja. lanjut Mas Handi sama Ustaz Tahta. Iya, Kali gitu. orang Pak. pastinya dari Rio yang buat kitab supaya argumentasi lu cocok. Percaya. Gitu. Pastinya lu yang buat supaya Alkitab itu yang mesti cocok sama kamu. Itu yang kamu mau, Mas. Kamu maunya Alkitab cocok sama yang kamu mau. Ya nggak bisa dong. kan argumentasinya tadi yang mengatakan begitu. Ternyata di Bible nggak ada. Alah, kamu mau gitu-gitu aja, Mas Handi mah dari dulu. Lanjut. Sampai detik ini juga Iya, nggak bisa kalau- membuktikan Yesus Tuhan. Ini si Curious Mengakui Motor siapa Yesus orangnya. itu sebagai apa? Naja sama Tahta lumayan. Kalau ada Handi ini loh, aduh.
Sampai detik ini kalau ada bisa buktikan Yesus Tuhan, saya jungkir balik dari tower. Gak Ya, ada. bodoh amat. Mana ada. Iya, makanya kamu masih jadi Islam, Pak Handi. Gue mau tanya lu berdua ini. Gue sebentar dulu, diam dulu. Gue mau tanya kita berdua ini. Tuhan lu ada berapa? Tadi dari Matius 26 sebentar. Tadi dari Matius 26 ayat 28 aja, sin aja tanpa gue instruksiin, dia udah ngertiin itu tentang penyalipan. Suaranya nih. Gue tanya lu berdua dulu. Tuhan lu ada berapa? Coba lu, Rion, Tuhan lu ada berapa? Aku nggak mau. Lanjut. Silakan. Nggak, dia. Kayak Tuhan lu ada berapa? Level Mas. Tuhan lu ada berapa? Kagak bisa jawab. Coba lu jawab, Tuhan lu ada berapa? Diam kan lu? Coba jawab, Tuhan lu ada berapa? Tuhan. Lanjut. Kita Kalau membahas konsep ketuhanan nggak bisa ini orang berdua. ini cuma pengalihan doang ini. Nggak bisa. Kecuali tadi bahasa Arabnya ngomong bukan salisu. Ya pindah. Ini nggak bisa kalau ditanya Tuhan lu berapa, nggak bisa jawab. Udah bilang iya nggak bisa, kami nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya Mas Andi, kami nggak bisa. Ya lu bilang satu, Saya kan namanya tiga. Celana kelihatan. Ya udah, nggak bisa Iya. jawab. Celana dulu.